Baik, yang perlu kita sama-sama nanti pahami bersama adalah mengenai pengertian dasar sistem rumah susun itu sendiri seperti apa. Ketika kita bicara mengenai sistem rumah susun, maka yang tentunya harus kita pahami adalah terkait dengan peraturan perundangan. Saya katakan di sini pokok, artinya yang utama, yang pokok-pokok mengenai undang-undang terkait dengan sistem rumah susun itu sendiri. Baik, yang pertama saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Ini yang menjadi payung hukum ketika kita berdiskusi mengenai rumah susun, tidak kecuali produk rumah susun yang selama ini ada di pasar itu biasa orang menyebut apartemen, ya, atau menyebut kondominium. Ada juga yang menyebut rumah susun. Kalau kita bicara punyanya Perumnas, kebetulan Perumnas mengatakan itu adalah rumah susun karena memang dulu rumah susun kan. Hanya kemudian dilakukan peremajaan, kemudian sekarang berubah menjadi apartemen Sentraland Medan. Kalau kita kaitkan dengan aturannya, mau dipasarkan dengan nama rumah susun, mau dikatakan pemasarannya apartemen, mau dikatakan kondominium, tetap undang-undangnya yang mengatur secara sistem kepemilikan itu adalah Undang-Undang Rumah Susun Nomor 20 Tahun 2011 ini. Undang-undang ini sebetulnya merupakan undang-undang pengganti dari undang-undang lama. Undang-undang lamanya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 85. Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 2011 dipakai Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 88 tentang rumah susun. Ini kalau Bapak perhatikan, ini sebetulnya ada keganjilan. Keganjilannya apa? Undang-undangnya itu 2011 tahunnya, tapi peraturan pemerintahnya nomor 88. Itu terjadi kenapa? Karena sekali lagi tadi sudah saya sebutkan, undang-undang ini merupakan undang-undang pengganti dari undang-undang lama yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 85, ya, tentang rumah susun. Lalu udah diganti dengan 20 2011. Masalahnya, kenapa kok sekarang masih pakai peraturan pemerintah nomor 4 tahun 88? Hal ini disebabkan karena amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 dalam peraturan peralihannya menyebutkan bahwa peraturan pemerintah atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 itu diamanatkan supaya segera diundangkan maksimal 1 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011. Tetapi kenyataannya sampai detik hari ini pemerintah belum bisa menerbitkan peraturan pemerintah yang baru sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011. Nah, diatur lagi di dalam peraturan peralihan Undang-Undang Nomor 20 2011 bahwa selama peraturan pemerintah belum ada yang baru, maka peraturan pemerintah yang lama, artinya ini yang 4 tahun 88 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undangnya. Baik, yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Peraturan pemerintah Nomor 36 2005, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 2002 tentang bangunan gedung. Jadi Bapak-bapak, ketika kita berdiskusi hari ini, kita sharing session mengenai sistem rumah susun. Sistem rumah susun ini adalah merupakan sistem yang mengatur mengenai kepemilikan ruangan yang ada di dalam suatu bangunan bertingkat. Itu yang diatur sebetulnya di dalam Undang-Undang Rumah Susun. Jadi sistem kepemilikan ruangan yang ada dalam gedung bertingkat itulah yang diatur di dalam Undang-Undang Rumah Susun berikut dengan peraturan pemerintahnya. Sedangkan fisik bangunannya, ketika kita bicara fisik bangunan, maka fisik bangunan rumah susunnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 2002 berikut dengan peraturan pemerintahnya tentang bangunan gedungnya. Peraturan Kepala BPN Nomor 2 tahun 89
tentang bentuk dan tata cara pengisian serta pendaftaran akte pemisahan rumah susun. Peraturan Kepala BPN nomor 4 tahun 89 tentang bentuk dan tata cara pembuatan buku tanah serta penerbitan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Lalu peraturan lain adalah terkait dengan sistem rumah susun, yaitu Peraturan Menteri PUPR nomor 11 tahun 2019 tentang sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah atau PPJB. Peraturan Menteri PUPR nomor 23 tahun 2018 tentang perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun. Nah, ini yang perlu menjadi pencermatan kita bersama nanti, karena ini untuk proses yang ada di Kota Medan, yaitu dasar hukum nantinya bagi pemerintah Kota Medan dalam rangkaian pengesahan pertelaan dan akte pemisahan, serta nantinya kalau sudah terbentuk perhimpunan penghuni akan seperti apa. Ternyata seperti yang tadi sudah diinfokan oleh Pak Jayadi, di pemerintah Kota Medan sebetulnya justru sudah punya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai rumah susun, yaitu Peraturan Daerah Kota Medan nomor 11 tahun 2009 tentang rumah susun. Terakhir, yang ke-11 adalah Peraturan Wali Kota atau Perwal Kota Medan nomor 11 tahun 2009 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2009 tentang rumah susun. Kira-kira gambarannya, Peraturan Wali Kota nomor 11 tahun 2009 itu nanti sudah menyerahkan kewenangan bahwa proses dalam rangka pengesahan pertelaan dan akte pemisahan itu sudah dilimpahkan, sudah diserahkan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman. Mengenai sistem rumah susun itu sendiri, sistem rumah susun itu sebetulnya merupakan sistem kepemilikan atas ruangan. Jadi yang dimiliki oleh seseorang itu sebetulnya adalah ruangannya. Ruangan itu yang disebut sebagai satuan rumah susun yang dapat dimiliki perorangan, yang dilengkapi. Jadi ruangan yang dimiliki ini dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang berada dalam suatu lingkungan bangunan bertingkat atau rumah susun. Sehingga ketika kita bicara mengenai suatu bangunan itu dapat dipertelakan, berarti bangunan tersebut memenuhi kategori sebagai rumah susun. Dan apa yang disebut sebagai rumah susun ketika rumah susun itu memiliki syaratnya ini? Ada ruangan-ruangan yang dapat dimiliki perorangan, dan kemudian ada bagian bersamanya, ada benda bersamanya, ada tanah bersamanya. Salah satu tidak ada, maka itu bukan rumah susun. Hak kepemilikan atas satuan rumah susun adalah hak atas ruangan, sekali lagi, yang terdapat pada bangunan rumah susun, yang meliputi ada 4 hak di dalamnya. Yang pertama adalah hak kepemilikan perseorangan atas satuan rumah susun. Yang kedua adalah hak atas bagian bersama. Yang ketiga, hak atas benda bersama. Hak atas tanah bersama. Seluruh hak tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Itulah yang disebut sebagai sistem rumah susun. Ketika kita membeli rumah yang landed, perumahan, bapak-bapak tentu memiliki rumah, memiliki sertifikat sebagai buktinya. Pertanyaannya, seperti apa nanti sertifikat yang akan diterima oleh pemilik rumah susun, pemilik apartemen, pemilik kondotel? Maka saya bisa tunjukkan sertifikatnya adalah seperti ini. Warnanya pink, berbeda dengan sertifikat tanah yang warnanya hijau. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya untuk bisa BPN, yang menerbitkan ini adalah nanti instansinya adalah BPN, Badan Pertanahan Nasional, atau sekarang ATR BPN, Agraria Tata Ruang dan BPN. Sedangkan proses untuk
bisa diterbitkannya sertifikat ini, dasarnya harus ada pertelaan dan akte pemisahan. Sebelum memecah sertifikat ini, BPN juga membutuhkan dasar. Dasarnya apa? Site plan. Site plan disahkan oleh Pemkot, kemudian menjadi dasar bagi BPN untuk menerbitkan, memecah sertifikat-sertifikat atas rumah tersebut, seperti itu. Nah, begitu juga ketika nanti BPN akan menerbitkan sertifikat hak milik satuan rumah susun ini, istilahnya berbeda. Kalau tanah itu istilahnya dipecah. Jadi betul-betul tanah semula, asumsi saja developer memiliki tanah 5 hektar, kemudian dipecah-pecah sesuai dengan site plan yang ada menjadi misalnya 100 unit rumah. Kemudian dari yang 5 hektar tadi betul-betul itu dirajang, dipecah menjadi 100 sertifikat. Istilahnya adalah pemecahan sertifikat. Tetapi kalau hak milik satuan rumah susun ini tidak ada istilah dipecah. Yang ada adalah penerbitan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Kenapa? Karena tetap nantinya developer saat membangun dasarnya adalah IMB, yang didasarkan IMB itu kepada tanah HGB. Asumsinya ini sertifikat, anggaplah ini adalah sertifikat HGB punya Perumnas yang nanti akan dibuat pertelaan. Nanti setelah pertelaan disahkan, maka sertifikat ini akan dijadikan satu dengan dokumen pertelaan yang sudah disahkan. Kemudian nanti di dalam HGB-nya akan ditulis di atas sertifikat HGB nomor sekian telah diterbitkan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun sebanyak berapa. Kalau ini nanti yang punyanya Perumnas misalnya ada 500, diterbitkan 500 unit sertifikat hak milik satuan rumah susun nomor sekian sampai dengan nomor sekian. Lalu prosesnya sertifikat ini bersama-sama dengan dokumen pertelaan disimpan di BPN. Disimpan di BPN, gantinya kita akan menerima sertifikat seperti ini sebanyak 500 sertifikat. A, bahwa hak kepemilikan perseorangan atas satuan rumah susun tadi, hak kepemilikan rumah susun itu terdiri dari 4, yaitu hak perorangan, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Ini yang A adalah mengenai hak kepemilikan perseorangan atas satuan rumah susun. Adalah hak kepemilikan perseorangan atas satuan rumah susun yang berbentuk ruangan. Di awal tadi kami sebutkan, yang terdapat pada bangunan rumah susun yang dapat digunakan secara terpisah dan mandiri. Pemilik sarusun dapat dengan bebas mempergunakan, mengalihkan hak kepemilikan atas satuan rumah susun miliknya. Yang perlu kami berikan penjelasan adalah terkait dengan hak kepemilikan perseorangan ini harus dapat dipergunakan secara terpisah dan mandiri. Maksudnya adalah begini. Ketika umumnya developer itu pengen mensertifikatkan atau mempertelakan ruangan-ruangan dalam satu bangunan, misalnya ruangan ini, anggaplah ini merupakan ruangan yang ada di dalam bangunan rumah susun. Ruangan ini ingin sama developer itu mau disertifikatkan, yang ke depan misalnya saja mau dipakai untuk kepentingan seperti sekarang nih, untuk meeting room, boleh-boleh saja. Itu haknya developer. Nah, yang penting adalah bahwa ruangan ini memiliki atau memenuhi dapat dipergunakan secara terpisah dan mandiri. Artinya ruangan ini memiliki akses pintu menuju ke koridor. Jadi tidak bisa ada ruangan yang ruangan itu aksesnya harus memiliki unit satuan rumah susun yang lainnya. Itu namanya tidak mandiri. Yang seperti itu yang tidak bisa. Jadi harus memiliki akses sendiri ke koridor. Itu baru kemudian dapat dikategorikan sebagai ruangan yang kedepannya bisa disertifikatkan, artinya memiliki persyaratan dapat dipergunakan secara terpisah dan mandiri. Lalu pemilik sarusunnya dia
bisa dengan cara bebas untuk menggunakan ruangan ini untuk kepentingan dia sendiri dipakai boleh, kemudian dia mau sewakan kepada pihak lain juga boleh, dia mau jual lagi kepada pihak lain juga boleh, dia kemudian mau menjaminkan ini kepada bank untuk mendapatkan jaminan kredit pun juga boleh. Disitulah letak disebut sebagai hak kepemilikan perseorangan. Artinya seseorang yang memiliki itu secara bebas bisa mempergunakan unit satuan rumah susun miliknya. Nah, ilustrasinya Bapak-bapak sekalian, ini ada kami ambil key plan salah satu lantai di dalam rumah susun. Kemudian tergambar di sini, ini aplikasi dari gambar pertelaan. Warna kuning itu adalah merepresentasikan atau mewakili dari batas luas dari unit yang bersangkutan. Jadi luas yang nanti akan disertifikatkan adalah yang kuning ini. Ini ada unit pertama, unit 1, ada unit 2, unit 3. Unit 1 ini 2 bedroom, 2 tempat tidur. Yang ini adalah tipe studio, yang ini adalah sama 2 tempat tidur. Nah, yang warna merah ini adalah mewakili atau pink, merah solid. Ini adalah merupakan bagian-bagian bersamanya. Maka batasnya untuk mengambil luas itu adalah dari asnya, as dinding. Jadi as dinding dari unit pertama dengan unit kedua itu merupakan batasnya. Kalau yang tadi itu merupakan gambaran batas vertikal, kalau yang ini adalah merupakan gambar horizontalnya. Jadi kalau Bapak perhatikan batas bawah dari unit yang bersangkutan, ini lantai struktur ya, lantai struktur itu merupakan bagian bersama. Tadi kami sebutkan yang merah atau pink itu adalah bagian bersama. Batas bawah lantai struktur itu merupakan bagian bersama. Lalu yang dimiliki batasnya dari unit di mana? Batasnya adalah keramiknya. Apakah material keramik, apakah material granit biasanya. Nah, material-material lantai itulah yang merupakan batas yang dimiliki oleh unit tersebut. Artinya apa? Ketika pemilik sarusun itu pengen mengganti keramik dengan keramik lain yang secara kualitas lebih baik, bisa diganti dengan granit, dengan marmer, silahkan. Itu memang diperbolehkan. Tapi manakala kemudian misalnya nih unit atas miliknya dia, di bawahnya kebetulan tipikal di bawahnya milik dia juga. Kemudian dia pengen membuat tangga, misalnya tangga di sini untuk dibobok ke bawah supaya bisa seperti punya rumah tingkat, bisa naik turun gitu kan. Yang seperti itu nggak bisa. Kenapa? Jelas bahwasannya batasannya lantai struktur itu merupakan bagian bersama, sehingga tidak memungkinkan bagi orang tersebut untuk bisa memisahkan. Sebaliknya, kalau misalnya seseorang memiliki unit pertama dan unit kedua, batasnya unit dari dinding adalah asnya ya, sekali lagi dari asnya. Maka ketika seseorang yang memiliki 2 unit pertama dan unit kedua, pengen menggabungkan unitnya menjadi 1, boleh-boleh saja. Gitu, karena memang diambilnya batas adalah dari tengah-tengahnya. Sehingga kalau dibobok dindingnya, kemudian dijadikan 1, sehingga ada pelebaran supaya menjadi luas sampai di sini, itu dimungkinkan. Itu tadi adalah penjelasan mengenai batas horizontal yang bawah. Lalu batas horizontal atas adalah ruang plafon. Ruang plafon itu merupakan bagian bersama. Ya, yang dimiliki oleh unit apa? Yang dimiliki unit adalah material plafonnya. Ya, material plafonnya miliknya dia. Sehingga kalau misalnya pemilik unit nih misalnya akan membuat model drop ceiling seperti ini, atau pengen mengganti material plafonnya dengan material plafon yang lebih baik, silakan, boleh. Tapi nanti diatur di dalam house rule, di dalam tata tertib penghunian, material-material apa yang boleh, material-material apa yang tidak boleh untuk dipasang. Tetapi secara prinsip, ruang plafon itu merupakan bagian bersama.
Analoginya begini, ruang plafon ini di dalamnya itu melalui atau terinstalasi ada saluran untuk pemadam kebakaran, untuk sprinkle, lalu ada fire protection yang lain, ada heat detector, smoke detector, kemudian ada MEP yang lainnya ada di dalam ruang plafon. Maka plafon ini merupakan bagian bersama. Tujuannya untuk mengamankan supaya ruang plafon yang ada menjadi bagian-bagian bersama sesuai dengan instalasi-instalasi yang tadi kami sebutkan itu tidak terjamah oleh pemilik unit. Khawatirnya nanti jadi korslet, jadi ada induksi ini dan itu. Makanya sistemnya ruang plafon merupakan bagian bersama. Jadi seperti itu. Yang untuk batas vertikal atas adalah, batas horizontal atas adalah yang atas adalah ruang plafon merupakan bagian bersama. Lalu kalau untuk horizontal bawah, plat lantai struktur itu merupakan bagian bersama. Sedangkan yang dimiliki oleh unit, sekali lagi, karena berbentuk ruangan, sekali lagi, kepemilikan atas satuan rumah susun adalah kepemilikan atas ruangan. Inilah ruangan dengan batas horizontalnya seperti ini. Lantai bawah yang boleh diganti sama dia adalah lantai keramik, material keramiknya boleh diganti. Sedangkan kalau atas yang boleh diganti adalah material plafonnya. Berbeda kalau kita memiliki sertifikat tanah, maka yang kita miliki adalah kepemilikan atas tanah. Sehingga pengertian hukum tanah di Indonesia, ketika seseorang memiliki sertifikat tanah, maka apa yang tertanam di bawah tanah, apa yang ada di atas tanah kita berarti miliknya dari pemilik sertifikat tersebut. Berbeda dengan sistem kepemilikan atas satuan rumah susun yang dimiliki oleh pemilik unit satuan rumah susun adalah ruangannya saja. Ruangannya saja. Sedangkan ada koridor, ada dinding, ada lift, ada tempat parkir, ada atap, ada tangga darurat dan lain sebagainya. Yang lain-lain itu adalah di luar rumah susun yang kita sebut tadi istilahnya adalah bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Jadi tanahnya miliknya kita bersama, milik sama-sama. Lalu apa itu bagian bersama? Adalah bagian dari bangunan rumah susun yang secara fisik menjadi satu kesatuan struktur dari bangunan rumah susun yang tidak dapat dimiliki secara terpisah. Sebaliknya, bagian ini dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun. Contoh bagian bersamanya adalah kolom, balok, dinding, ruang lift, berikut unit liftnya, ruangan trafo, unit trafo, ruang genset, berikut unit gensetnya, tangga darurat, selasar atau koridor, pipa-pipa air bersih, air kotor, gas, instalasi listrik, dan lain-lain. Ini merupakan bagian-bagian bersama. Lalu benda bersama. Benda bersama adalah bagian dari rumah susun yang secara fisik, jadi secara fisik tidak menjadi satu kesatuan struktur dari bangunan rumah susun yang tidak dapat dimiliki secara terpisah. Sebaliknya, bagian ini dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam satu kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun. Contoh benda bersama adalah pos satpam, pos parkir yang berada di luar gedung, lalu pagar keliling bangunan rumah susun, median tanaman berikut dengan tanamannya, bangunan tempat sampah, dan lain-lain. Tanah bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun. Batasan atau limitasi atas tanah yang dimungkinkan di atasnya dibangun rumah susun adalah tanah dengan status hak milik, B. Tanah dengan status hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, orang sering sebut namanya HGB atau hak pakai murni. Lalu C. Tanah dengan status hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan, orang sering sebut HGB atau hak pakai di atas tanah HPL. Nah, ini gambarannya lebih lengkap Bapak sekalian. Yang biru, yang batas warna biru, ini merupakan benda-benda bersama. Maka tadi kami sebut, ini pagarnya, kalau ada pagarnya, lalu ada pot-pot dan tanamannya, ada pos parkir, pos satpam di depan. Itulah yang merupakan benda-benda bersama yang posisi-posisinya itu berada di luar struktur bangunan. Ini kan perimeter struktur bangunannya ini, dia ada di luar. Itu yang disebut benda-benda bersama.
Sedangkan bagian bersama yang merah-merah, yang berada di dalam struktur bangunan, struktur perimeter bangunan yang berada di luar unit-unit. Unitnya kan yang kuning-kuning. Ini unitnya yang kuning-kuning semua nanti yang menjadi unit-unit yang disertifikatkan, sedangkan yang merah-merah merupakan bagian bersama semua. Apa aja nih? Mulai dari tangga darurat, ada lift, kemudian koridor, ada tangga darurat, ada STP, GWT, dan sebagainya. Itu yang merupakan bagian-bagian bersama. Lalu tanah bersamanya mana? Tanah bersamanya adalah ini. Keliling ini yang warna hitam solid, ini batas dari tanah bersamanya. Baik Pak, terima kasih Bapak, karena Bapak sudah punya pengalaman sehingga pertanyaannya cukup kritis mengenai hal itu. Terima kasih. Pertama Pak, terkait dengan yang Bapak tanyakan mengenai di dalam sertifikat, ini kan cuma diatur batas dari unit yang dimiliki. Lalu pengaturan mengenai bagian bersama, benda bersama, itu diaturnya di mana gitu kan Pak? Termasuk yang tadi Bapak tanyakan juga soal selama ini Bapak memisahkan antara bagian bersama dengan benda bersama itu, yang benda itu yang berupa benda-benda, yang bagian itu yang strukturnya, kira-kira gitu ya Pak? Sebetulnya gini Pak, kalau kita cermati betul apa yang diatur di dalam undang-undang itu rancu. Undang-undang sendiri itu mengaturnya rancu antara bagian bersama dengan benda bersama. Tapi esensinya, apakah itu disebut bagian bersama atau disebut sebagai benda bersama, tetap dua-duanya itu merupakan hak milik bersama, ya kan? Hak yang dimiliki bersama-sama, bukan merupakan hak kepemilikan perseorangan. Artinya penggunaannya atau pemanfaatnya ke depan atau pengelolaannya ke depan diserahkan kepada P3SRS, kepada Perhimpunan Pemilik dan Penghuni, betul ya Pak? Sehingga saya dalam praktek itu memodifikasi untuk memudahkan identifikasi dari yang namanya bagian bersama dan benda bersama. Maka saya pisahkan yang tadi. Jadi untuk memudahkan pengecekan kita, saya modifikasi seperti itu. Boleh balik lagi tadi yang ada gambaran? Nah ini kan mudah, Bapak nggak pusing. Jadi yang disebut sebagai benda bersama udah jelas diwakili dengan yang warna di biru ini. Pokoknya benda-benda yang ada di dalam wilayah area biru sebutannya adalah benda bersama. Jadi udah ditentukan zonasinya Pak ya? Zonasinya jelas. Sebaliknya, yang merupakan bagian bersama itu yang ada di merah-merah ini semua. Koridor, ya kan? Termasuk ada lift, ada tangga darurat, ada genset dan sebagainya, terletak di sini semua, bagian-bagian bersama. Sedangkan unit-unit yang disertifikatkan terwakili dari yang warna kuning-kuning ini, kuning semua ini yang disertifikatkan. Sehingga identifikasinya jelas. Dan itu tidak ada ketentuan yang dilanggar dari undang-undang. Karena apa? Karena tetap saja ini merupakan benda-benda bersama yang dimiliki secara bersama-sama. Yang ada di merah-merah semua yang merupakan bagian bersama yang dimiliki bersama-sama juga. Tapi secara pengecekan akan mempermudah. Sementara kalau aturan undang-undang yang ada itu rancu Pak, seperti Bapak tadi kemukakan. Mana identifikasi bagian bersama dan benda bersama, jadi kita susah ngeceknya. Maka kami selama ini prakteknya hampir semua kota yang kami proses untuk pengesahannya bisa menerima apa yang kami sampaikan ini. Karena tetap saja klaimnya dideklar bahwa yang ada di warna biru dan di warna merah tetap merupakan benda dan bagian bersama. Gitu ya Pak? Itu pertama. Yang kedua, pertanyaan Bapak tadi terkait dengan masalah kalau hak milik satuan rumah susun yang di kuning-kuning kan jelas sertifikat tadi bentuknya kan, batasnya di sertifikat. Lalu bagaimana terhadap yang warna merah dan yang warna biru, ada di mana pengaturannya kan gitu Pak? Pengaturannya memang tidak ada di dalam sertifikat hak milik satuan rumah susun ini. Hak milik satuan rumah susun ini hanya menggambarkan mengenai hak milik perseorangannya saja. Ya, maaf saya potong. Kalau di sertifikat tanah, ya, itu kan pemecahannya, ya, itu kan nanti ada pemecahan PSU-nya Pak. Betul. Nah itu kan disertifikatkan sendiri nanti. Betul. Boleh keluarkan. Nanti kan dia misalnya kayak kami akan diserahkan kepada pemerintah.
ya kan? Betul. Berarti ada sertifikat yang Iya. dipecah. Betul. Kalau ini sekarang ada nggak di dalam itu? Tidak ada. Itu Jadi gini, maka diskusi kita ada yang namanya pertelaan ini, Pak. Jadi ini yang menjadi hal kekhususan dari sistem rumah susun yang membedakan dengan kalau kita membangun kawasan perumahan. ya. Kawasan perumahan melahirkan site plan kewajiban menyerahkan PSU. Ya kan? Seperti Bapak tadi ceritakan, sertifikat yang untuk PSU harus dipisahkan dari tanah yang kawasan. Katakanlah dari kawasan 5 hektar yang dijadikan sebagai PSU, katakanlah misalnya 40%-nya. 40%-nya itu yang harus disertifikatkan dan kemudian bikin berita acara serah terima PSU dari developer kepada Pemko atau Pemda. Betul ya Pak? Sedangkan kalau kita mau bangun apartemen atau bangun rumah susun berbeda. Bapak ketika memberikan izin lokasi, site plan, maka site plan-nya adalah sudah seperti ini, tanah bersamanya adalah ini. Kemudian terkandung di dalamnya itu terkandung PSU. PSU-nya adalah jalan lingkungan, betul kan? Jalan lingkungan. Lalu pengganti akses lain adalah karena bangunan vertikal ada lift, ya kan? Ada lift, ada koridor sebagai akses, ada area parkir. Yang sebetulnya itu kalau masuk dalam kawasan perumahan menjadi PSU. Tapi dalam sistem rumah susun, PSU tersebut terkonversi menjadi bagian bersama dan benda bersama. Ya, maksud saya Gitu. itu diatur di mana, Pak? Itu diaturnya adalah di dalam pertelaannya, di dalam dokumen pertelaan. Di dalam dokumen pertelaan itu jelas bahwa yang menjadi bagian-bagian bersama, benda bersama kan tersebut nanti di dalam dokumen pertelaan yang disahkan. Nah, lalu perbedaannya dengan sistem di perumahan pembangunan perumahan kawasan permukiman, PSU tersebut diserahkan kepada Pemda, tapi kalau untuk di sistem rumah susun, PSU tersebut yang terkonversi menjadi bagian bersama benda bersama tersebut, penggantinya adalah diserahkan kepada P3SRS. Maka kontrol dari P3SRS itu tetap berada di Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai pembinanya. Supaya apa? Kalau untuk kawasan permukiman, PSU dikelola oleh Pemda, betul ya Pak? Kepanjangan tangan dari Pemda itu maka diperlukan adanya terbentuknya P3SRS di dalam lingkungan rumah susun. Supaya nanti P3SRS dalam melaksanakan pengelolaan rumah susun atas bagian bersama benda bersama itu di bawah pembinaan dari Dinas Kawasan Permukiman. Seperti itu. Berarti dia dipisah di dalam dokumen pertelaan yang disahkan oleh dinas. Betul. Jadi konkretnya kalau saya mau tunjukkan kepada Bapak, contohnya adalah tadi yang oh, saya cari. Maaf Bang, saya pinjam ya. Makanya penting kan. Contoh. Ini kebetulan contoh gambar pertelaan yang kami tampilkan di sana. Ini fisiknya, ini yang sudah disahkan. Jadi ini tanah bersamanya, HGB nomor sekian, luas sekian. Ini sudah disahkan oleh dinas. Kemudian ini yang tadi di sana yang kami tampilkan, ini juga sudah disahkan sama dinas. Lalu kalau untuk unit-unitnya, ini contohnya unit yang ada di lantai ground yang tadi ya Pak. Kemudian ya, ini saya gini Pak, ini kan kita sudah sahkan. Sudah disahkan, betul. Sudah disahkan, dokumen sama kita. Betul. Maksud saya rule tadi itu maksudnya kalau ini tidak boleh dimanfaatkan sama Ya. sama perorangan. Iya. Itu yang mengawasi berarti P3SRS. P3SRS. Oke. Nah kalau misalnya ada yang memanfaatkan itu, Iya. tadi saya seperti saya bilang. Iya. Nah itu di mana kita bisa pegang dia gitu berdasarkan apa gitu. Misalnya kan ada
aturan yang perjanjian bersama atau Ya. gimana gitu terhadap yang pemilik satuan rumah susun. Baik. Jadi itu rangkaiannya sudah lompat ya Pak. Yang Bapak sampaikan ini sudah sedikit lompat, sudah masuk ke operasional dari P3SRS. Jadi ketika P3SRS nanti terbentuk, P3SRS terbentuk, itu kan akan dibuat yang namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga P3SRS. Anggaran rumah tangga, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu tentu mengatur secara detail apa-apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan bagi pemilik-pemilik unit, termasuk pemanfaatan dari bagian bersama, benda bersama, tanah bersama, diatur. Bahkan sanksinya pun diatur kalau terjadi pelanggaran, diatur seperti itu. Nah, disitulah nanti anggaran dasar anggaran rumah tangga itu juga disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kalau di DKI dari gubernur sudah dilimpahkan kewenangan untuk mengesahkan pembentukan P3SRS berikut dengan anggaran dasar anggaran rumah tangganya kepada Dinas Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta. Sehingga dari situ kontrolnya Pemda melalui dinas jelas bisa mengontrol Berarti bukan pelaksanaannya. pertelaan ya. Jadi di ADART dia ya. Pertelaan juga sudah disahkan, Ya. di ADART diperkuat. Oh, udah. Gitu. Jadi tidak terputus nih, pertelaan tidak terputus. Karena pertelaan ini nanti berikutnya kan stepnya pertelaan disahkan kan untuk kita peroleh ini, ya kan? Setelah diperoleh ini, kemudian kan dilaksanakan akte jual beli, gitu kan? Setelah dibuat akte jual beli, baru dibentuklah P3SRS. Karena posisinya masing-masing orang kan sudah sah sebagai secara legal formal kan sudah sah menjadi pemilik, sehingga baru tahap berikutnya dibentuklah P3SRS. Nah, P3SRS itu wajib membentuk atau membuat anggaran dasar anggaran rumah tangga. Tentu pada saat P3SRS ini akan disahkan melalui SK pengesahan oleh wali kota atau pejabat yang berwenang, maka kemudian harus direview terkait dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga oleh dinas. Benar nggak sudah diatur hal-hal yang tadi dikhawatirkan terkait dengan pemanfaatan bagian bersama, benda bersama dan sebagainya, supaya dijamin ke depan tidak ada pelanggaran terkait dengan pemanfaatan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama tersebut. Begitu ya Pak? Baik. Cukup Bapak menjawab ya? Baik. Ada lagi Bapak yang lain silakan. Ya Pak Yul. Pada intinya konkret kerja dinas di sini, mau dinas lah, mau di Tempo misalnya di Kota Medan. Boleh di oke supaya lebih jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Artinya kan dari awal sampai saat ini penjelasan Pak Pras masih seputar pengertian pertelaan dengan definisinya atau peraturan-peraturan yang mendukung untuk adakannya pertelaan. Dari pertanyaan Pak Tony tadi muncul beberapa pertanyaan yang harusnya dari awal setelah penjelasan aturan-aturan main sesuai dengan hukum yang berlaku, posisi dinas atau posisi pemerintah dalam hal ini sebagai apa? Jadi pertanyaannya sebenarnya sudah ada yang terjawab di dalam pertanyaan Pak Tony tadi. Kapan ini masuknya dinas dalam hal ini mewakili pemerintah Kota Medan lah sebagai contoh, dan fungsinya sebagai apa? Yang kedua tadi ya, pertanyaan yang kedua, pada saat ini dinas akan masuk ke dalam P3SRS ini, apakah memang dikatakanlah diinisiatori oleh dinas atau memang pembentukan dari kewajiban daripada pengelola dulu karena ada sudah yang membeli, dia kumpulkan, dia salurkan, berarti kan eksaminasi ADART-nya tadi harus ke dinas. Apakah seperti itu? Pertanyaan yang ketiga, setelah ini masuk ke dalam, berarti kalau dinas dalam hal ini mewakili pemerintah, di dalam ADART, apakah memang peran dinas itu memang masuk jauh ke dalam atau hanya mengeksaminasi apa yang sudah dibuat oleh P3SRS tadi? Kami kira itu dulu Pak pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi gini Pak, kalau terkait dengan penjelasan kami, memang tadi di awal kami sampaikan bahwa
kami ingin mencoba untuk menyatukan persepsi dulu. Maka tadi di awal kami berikan subjudul dari pengertian dasar supaya pengertian kita sama dulu. Kalau nanti Pak Zul mengatakan tentang proses atau peranan pemerintah kota itu seperti apa dalam pengesahan ini, nanti akan ada di belakang yang kami akan sampaikan mengenai peranan itu. Apa peranan pemerintah kota atau Pemda, apa peranan BPN, kaitannya dengan rangkaian proses. Tapi kami akan menjawab apa yang tadi Bang Zul sampaikan terkait dengan fungsi Pemda, terkait dengan pembentukan P3SRS, juga terkait dengan pengesahan ADART-nya. Jadi ke depan peranan dinas terkait dengan pelaksanaan sistem rumah susun itu rangkaiannya akan cukup panjang. Jadi tidak akan berhenti hanya sampai di proses pengesahan pertelaan dan akte pemisahan, tapi justru sampai ke aspek pembinaan dari rumah susun itu sendiri, karena nantinya dalam rangkaian proses pembentukan P3SRS itu inisiasi pembentukannya amanat undang-undang mengatakan bahwa para pemilik unit satuan rumah susun wajib, bunyinya wajib membentuk P3SRS. Artinya pada posisi itu inisiasi jelas, tanggung jawabnya, kewajibannya merupakan tanggung jawab dan kewajiban dari para pemilik, Pak. Nah, ketika prosesnya nanti akan berjalan adalah seperti ini mekanismenya. Undang-undang mengamanatkan developer diberikan waktu namanya transisi, masa transisi 1 tahun, dihitung sejak serah terima yang pertama. Untuk apa? Untuk memfasilitasi. Jadi developer itu memfasilitasi terbentuknya P3SRS. Nah, selama kurun waktu 1 tahun transisi tersebut, fungsi developer menjadi pengelola sementara. Ya, menjadi pengelola sementara. Termasuk rangkaiannya menjadi pengelola sementara, dia juga berkewajiban untuk mengatur mengenai house rule atau mengenai tata tertib penghunian selama masa transisi tersebut. Nah, setelah masa transisi selesai, maka diharapkan para pemilik-pemilik tadi menginisiasi untuk terbentuknya P3SRS. P3SRS sendiri pembentukannya diawali dengan sosialisasi yang pertama. Sosialisasi ini oleh siapa? Sosialisasi ini oleh dinas. Jadi yang memberikan sosialisasi, materi sosialisasinya adalah dari dinas. Supaya apa? Supaya pemahaman dari semua warga, dari para penghuni itu netral. Yang menyampaikan adalah dari pihak pemerintah, dalam hal ini dinas. Sehingga dinas dituntut menguasai proses mekanisme dalam rangka pembentukan P3SRS seperti apa, gitu. Lalu setelah sosialisasi, berikutnya dibentuk yang namanya PANMUS, Panitia Musyawarah, yang anggota-anggotanya adalah dari para pemilik-pemilik, termasuk salah satunya adalah unsur dari developer. Kenapa ada unsur dari developer? Karena developer dianggap developerlah yang tahu siapa sih pemilik-pemilik akhir dari unit-unit satuan rumah susun tersebut. Termasuk pertelaannya yang tahu adalah developer, IMB-nya dan syarat-syarat administrasi lain yang memiliki adalah developer. Maka developer terlibat di dalam PANMUS tadi. Setelah PANMUS terbentuk, kemudian PANMUS menyiapkan naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana pembentukan P3SRS yang definitif. Menyusun mengenai tata tertib rapatnya, menyusun mengenai struktur organisasi dari P3SRS-nya, menyusun mengenai kapan jadwal akan dilaksanakan rapatnya, dan seterusnya. Lalu kemudian setelah semua itu tersiapkan, baru dilaksanakan pembentukan P3SRS. P3SRS pun sekarang sudah berubah struktur organisasinya sesuai dengan peraturan yang baru. Kalau dulu cukup pengurus itu inti, ketua, sekretaris, bendahara, pengawas pengelolaan. Sekarang beda. Sekarang ada pengurus, ada namanya badan pengawas yang masing-masing punya struktur organisasi masing-masing. Itu yang membedakan sekarang. Sehingga kalau misalnya Bapak punya pengalaman, ada di Palladium, ada di Cambridge, sudah terbentuk P3SRS, maka kewajibannya dinas adalah mengedukasi mereka. Supaya apa? Membuat penyesuaian pembentukan P3SRS sesuai dengan peraturan yang baru.
yang diatur di dalam Peraturan Menteri PUPR 23 tahun 2018 mengenai P3SRS yang baru. Strukturnya seperti apa, mekanisme seperti apa, harus dilalui seperti itu. Sehingga sudah terjawab apa yang tadi Bang Zul sampaikan. Disitulah peranan dari dinas. Kalau pembentukan P3SRS, dinas tidak berinisiasi, yang berinisiasi karena diwajibkan oleh undang-undang yang berkewajiban membentuk adalah para pemilik, maka yang berinisiasi adalah para pemilik. Tapi fungsi pemerintah dalam hal ini adalah, pemerintah tentu harus sudah paham betul mengenai apa yang terkait dengan P3SRS, termasuk ADART seperti apa, format-formatnya, syarat-syarat seperti apa. Di situ Pemda mempunyai hak untuk mengintervensi mengenai apa yang diterapkan di dalam syarat-syarat pembentukan, syarat-syarat organisasi, termasuk syarat-syarat yang harus ada di dalam ADART. Jadi di DKI yang sudah paling banyak memproduksi pengesahan P3SRS berikut dengan ADART-nya, di sana Pemda DKI ketika ada pengesahan itu mereka sebelum disahkan resmi, mereka minta dulu draftnya. Draft dari ADART-nya seperti apa, disampaikan dulu. Mereka review apa yang bertentangan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, mereka review. Dikembalikan lagi kepada P3SRS sampai akhirnya dipenuhi semua syarat yang ada, baru kemudian dipakai untuk disahkan di rapat perhimpunan, baru setelah itu berproses untuk secara verbal disahkan oleh dinas. Seperti itu. Jadi seperti itu jawaban kami. Bang Zul, silahkan kalau ada yang lain lagi mau bertanya. Kalau cukup kita lanjutkan. Baik, lanjut. Ada hal yang membedakan dari sertifikat tanah yang kita miliki berbanding dengan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Yaitu apa? Tentang nilai perbandingan proporsional. Di dalam sertifikat tanah tidak ada diatur mengenai NPP atau nilai perbandingan proporsional. Sedangkan di dalam sertifikat hak milik satuan rumah susun ini terdapat dicantumkan mengenai NPP. Nah, jadi di halaman ini tercantum dengan jelas NPP dari unit ini berapa. Umumnya disebut di sini persen. Misalnya yang saya pegang ini adalah nilai perbandingan proporsionalnya 0,080%. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah untuk apa sih fungsi NPP? Kok pakai dicantumkan? Baik, gambarannya adalah begini. Yang kita miliki itu adalah dalam sistem rumah susun ini adalah 4 hak. Satu, hak perseorangan, betul ya, yang berbentuk ruangan tadi. Yang kedua adalah hak atas bagian bersama. Yang ketiga adalah hak atas benda bersama. Yang keempat adalah hak atas tanah bersama. Lalu fungsi NPP, misalnya nih contohnya, suatu saat rumah susun yang dibangun itu ternyata karena musibah alam terjadi gempa bumi, runtuh, ya kan, runtuh. Begitu runtuh, hak milik kita ini berupa sertifikat kan, hak milik kita berupa ruangan. Ruangannya udah nggak ada, sudah runtuh, betul. Tapi kita masih memiliki apa? Memiliki tanah. Tanahnya nggak hancur, masih punya tanah. Tanah itu tanah bersama. Lalu fungsi NPP seperti apa? Misalnya nih, kita bersepakat, sudah terbentuk perhimpunan penghuninya. Kemudian kita sepakat karena rubuh, kita sepakat. Bagaimana nih rapat perhimpunan menentukan? Sepakat kita bangun ulang lagi. Dibangun ulang lagi ternyata butuh biaya 100 miliar misalnya untuk membangun seperti keadaan semula. Maka NPP itu berfungsi melekat mengenai kewajiban kita. Jadi kalau misalnya nanti kita ditanya pemilik satuan rumah susun nomor 1, lantai 1, nomor 1 berapa yang harus dibayar? Kewajiban atas 100 miliar itu berapa? Tinggal melihat kepada NPP-nya. Jadi kalau NPP-nya di sini tadi tercantum 0,08%, maka dari 1 miliar dikali 0,08%, ketemulah rupiahnya yang menjadi kewajiban dari pemilik unit ini. Kewajibannya. Ini sekedar kami cerita dulu, kenapa kok harus ada NPP. Nah, fungsinya adalah seperti itu. Nah, sebaliknya
Kalau tadi kan muncul kewajiban, kewajibannya berapa? Atas 100 miliar. Sekarang dibalik. Ternyata kita tawarkan kepada perhimpunan, nggak ada yang sanggup untuk membangun lagi. Sudahlah, kita ikhlaskan, kita jual aja deh. Kita jual. Ternyata laku 50 miliar misalnya untuk tanah yang bisa kita miliki ini. Kalau tadi hak, sekarang hak, kalau tadi kewajiban, sekarang haknya. Hak kita berapa? Atas 50 miliar penjualan tanah ini, ya dikalikan dengan 0,8% tadi. Disitulah hak kita. Jadi nggak akan ribut orang-orang sesuai dengan NPP itu. Begitu ya Bapak sekalian, jelas mengenai apa fungsi NPP-nya, apa hak dan kewajiban kita. Baik, nyambung tadi yang Bapak sampaikan soal cara menghitung NPP. Next. Nah, ini contohnya. Misalnya saja, luas unit tower A, lantai 10 nomor 3, luasnya adalah 22 meter. Kemudian total luas seluruh satuan rumah susun, katakanlah semuanya itu 30.000 meter persegi. Kemudian kita akui nilai per satuan rumah susunnya, ini HPP, harga pokok penjualan tanah dan bangunan, diakui misalnya 10 juta. Sehingga total nilai seluruh sarusun, berarti 30.000 kali 10 juta sama dengan 300 miliar. Maka NPP unit tower A lantai 10 nomor 3 yang 22 meter ini, perhitungan NPP-nya adalah 22 dikali dengan 10 juta dibagi dengan 300 miliar dikali 100%. Maka ketemunya adalah 0,073%. Sehingga tadi yang Bapak sampaikan, apakah rumusnya itu semua 0,83? Enggak. Berbeda-beda, tergantung dari luas unitnya, total unitnya berapa luasnya, maka akan menghasilkan di sini angka berapa. Tapi berapapun angka di sini, berapapun angka di sini, kalau dijumlahkan semua pasti akan ketemu 100%. Jadi yang dimaksud undang-undang, kenapa dibikin ada nilai angka? Khusus misalnya Bapak tadi bercerita mengenai mixed use building, ya mixed use. Di bawah dipakai untuk mall. Kemudian di atas berdiri ada bangunan tower-tower apartemen, ada hotel, ada office misalnya, itu mixed use. Kami tangani beberapa proyek seperti itu. Nah, penerapan dari HPP, harga pokok produksi yang kita akui di sini 10 juta ini, nilai NPP akan menjadi berbeda ketika diterapkan untuk mixed use building. Sebagai contoh misalnya, bangunan apartemen diakui nilai HPP-nya misalnya 15 juta per meter persegi. Lalu ternyata developer saat membangun hotel, materialnya beda, sehingga lebih mahal HPP-nya. Sebut misalnya HPP-nya 20 juta per meter persegi. Lalu berikutnya lagi, dia bangun juga office. Nah, office-nya ini misalnya lebih murah, 17 juta per meter persegi. Lalu ada lagi bangunan mall, mallnya lebih mahal karena MEP-nya lebih mahal, maka HPP-nya lebih mahal, misalnya diakui nilainya 25 juta. Maka HPP dari masing-masing yang fungsi mixed use ini bisa beda-beda, Pak. Sehingga 1 meter persegi apartemen dengan 1 meter persegi office dengan 1 meter persegi hotel dengan 1 meter persegi mall, per meter perseginya HPP-nya beda, sehingga NPP-nya akan beda. Nah, itulah yang dikehendaki undang-undang. Nilai persegi satuan rumah susunnya yang beda. Yang beda, betul. Berarti di bangunan ya? Di bangunan. Di bangunannya, betul. Iya. Tanahnya kan sama ya? Tanahnya sama, iya. Nah, bangunan yang beda. Betul. Nah, untuk menilai itu siapa, Pak? Yang menilai HPP tadi itu gimana? Yang menilai adalah dari dinas waktu mengesahkan, tetapi yang menyajikan adalah developer sesuai dengan pembukuan dia saat membangun bangunan tersebut. Dia hak suara dalam apa nih, Pak? Hak suara dalam perhimpunan ini nanti akan ada diatur secara lebih detail lagi. Ada namanya suara keanggotaan yang didasarkan kepada one name one vote tadi. Lalu ada lagi hak suara yang didasarkan kepada pengelolaan, hak pengelolaan itu nanti bicaranya adalah NPP. Ada lagi yang namanya hak suara kaitannya dengan kepenghunian. Nah, ini juga bicaranya mengenai one man one vote. Dibeda-bedakan sekarang. Nah, itulah yang kami mohon nanti Bapak berkenan kalau kaitannya dengan P3 SRS
peraturan yang baru ini supaya diupdate. Karena aturannya sudah jauh berbeda dengan aturan yang sebelumnya. Nah, hak suara tadi kami sampaikan ada dibagi 3 tadi. Seperti itu, pengaturannya masing-masing berbeda. Itu dulu Pak, untuk NPP. Baik, kita lanjut. Baik, lalu saya lupa. Bapak tadi sempat menanyakan ke saya, Pak, lalu batasannya yang berkaitan dengan masalah kalau itu menjadi hak milik satuan rumah susun khusus untuk mixed use, kan biasanya mixed use itu kemudian disewa-sewakan tuh kepada Lotte Mart atau kepada Sogo atau kepada Hypermart dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh ya Pak, sebagai contoh nih. Yang di kuning ini kan nantinya akan keluar sertifikat. Sana juga bersama-sama. Oke. Mas Indra balik nanti yang ke denah besar tadi. Oke. Baik. Ini Pak, pertanyaan tadi Bapak kan di sini ya. Misalnya nih, asumsi. Ini misalnya nih luas. Ya, ini luas. Lalu kemudian yang dikhawatirkan kan kalau ini jelas bahwa yang ini merupakan koridor. Ya kan, ini merupakan koridor. Tapi saya kebetulan nggak bawa contohnya yang soal mixed use itu, tapi sebagai asumsi saya permudah aja begini. Misalnya ya, di lantai ground itu kebetulan dipakai untuk debt store, sehingga hampir seluruh lantai itu kemudian kan dikuasai sama debt store itu. Betul ya Pak? Pertanyaannya kira-kira begitu kan? Nah, kalau dalam konsep mixed use, beberapa mall yang kami tangani, contoh di Jakarta itu ada namanya Kemang Village. Kemang Village itu komplek yang begitu besar, ada mall 5 lantai, 5 lantai itu mall semua, kemudian di atasnya ada apartemen, ada office, ada hotel, dan macam-macam. Lalu satu lantai full itu disertifikatkan. Jadi yang kuning ini semuanya kuning. Kecuali yang merah tetap dimerahkan apa? Lift tetap merah, eskalator tetap merah. Jadi yang tangga darurat tetap merah. Fungsinya akses, karena akses harus menjadi bagian bersama. Tapi keseluruhan lantai itu menjadi kuning semua. Artinya sertifikat itu terbit satu lantai full. Begini, secara operasional mall itu kan kemudian dibikin layout. Ya kira-kira ini misalnya satu lantai kuning semua. Kemudian secara operasional kan kemudian disewa-sewakan nih ke tenant-tenant, ke toko-toko, betul kan? Ke toko-toko. Oleh mall kemudian secara internal oleh mereka tetap dibikin koridor kan Pak? Tetap ada koridor di mall itu kan? Ada koridor-koridornya. Jadi secara kepemilikan satu lantai, misalnya 5 lantai itu secara keseluruhan masing-masing lantai miliknya developer. Tapi secara operasional dibikin layout, dibikin ada koridor, ada ruang-ruang yang kemudian bisa disewakan kepada tenant-tenant mereka. Bisa disewakan ke Starbucks, ke Cafe Bean dan lain sebagainya. Termasuk kalau debt store, satu lantai full dipakai untuk debt store. Sehingga ke depan dari sistem rumah susunnya, kalau bicara kepemilikan, ya miliknya developer satu lantai. Tapi bicara kewajiban untuk masing-masing penyewa, maka penyewa itu terbebani untuk membayar service charge senilai dengan luasan ruangan yang dia sewa, tapi membayarnya dia kepada pihak developer. Gitu. Developer lah kemudian yang mengcollection semua, dia bayar ke perhimpunan. Seperti itu tanggung jawabnya. Beda dengan kalau kita punya unit-unit yang apartemen, maka kita punya unit luasnya misalnya 25 meter, sesuai dengan sertifikat, kewajiban kita bayar servis saja sesuai dengan luas itu langsung kepada perhimpunan. Bedanya di situ Pak. Sehingga kontrol mengenai fungsi-fungsi lain, misalnya tadi Bapak tanyakan bagaimana kalau kemudian nutup akses untuk ke tangga darurat, bagaimana kalau nutup ke box hidran dan lain sebagainya, karena itu miliknya developer secara keseluruhan, maka pengaturannya itu kemudian diserahkan kepada pihak developer. Rambu-rambunya itu diserahkan kepada developer supaya nanti dalam pemanfaatan ruangan yang ada dalam
lahan yang kuning yang disertifikatkan tetap memenuhi standar atau SOP yang berkaitan dengan faktor keselamatan. Itu diatur di dalam yang namanya tata tertib penghunian. Bahkan itu pun juga diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga perhimpunan tadi. Sehingga perhimpunan punya fungsi kontrol untuk bisa melihat kondisi ruangan-ruangan yang dipakai untuk kepentingan debt store yang disewakan oleh developer kepada debt store atau supermarket dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Baik, kita lanjut. Sebetulnya nampak itu satu, Pak. Ya. Itu nampak itu satu tuh, yang sebelah kiri bawah. Itu kan ada tanggal darurat, Pak. Ini? Nah, itu kan semua kan kepemilikannya kan. Ini satu kepemilikan, betul. Itu kan ada satu tanggal darurat. Kan? Ini kan, ini tanggal darurat, ya. Kalau itu ditutup, Betul. semua berarti kan tanggal daruratnya nggak bisa kan? Iya. Contoh lah itu. Iya. Ya kan, berarti kan dia harus kasih akses keluar. Betul. Nah, harusnya kan. Harus seperti itu. Jadi secara kepemilikan milik dia, tapi secara standar keselamatan dia harus ngasih akses untuk kepentingan tetangga darurat. Diatur seperti itu. Di pertelaan nggak perlu harus ditunjukkan di situ, Pak. Di pertelaannya enggak. Di pertelaannya cukup seperti ini. Kenapa begini, Pak? Jadi gini loh. Ini kan sebetulnya tangga darurat ini kan tidak berhenti sampai di sini. Melainkan ini kan posisi akhirnya kan akan ada di lantai berikutnya. Nah, saya tidak membawa denahnya. Ujungnya dia kalau mau menyelamatkan itu masih ada akses di bawahnya lagi. Menuju ke assembly point-nya itu di bawahnya. Sehingga di sini hanya untuk penyelamatan dari unit yang ada di sini, yang pemanfaatan dari dia untuk masuk ke tangga darurat, kemudian dari tangga darurat dia bisa ke bawah. Atau kalau kebetulan unit ini ada di lantai ground, maka dia lebih leluasa untuk bisa menyelamatkan ke assembly point yang ada di sini. Tapi tangga darurat ini terhubung menuju ke bawah lagi, ke lantai berikutnya. Ini contoh lah, Pak. Ini di Ya. ground nih kan? Yang ini di ground. Nah, berarti ini assembly point-nya ada di Kalau yang untuk di unit ini, dia akan keluar ke sini. ke basement. Bukan. Kalau yang unit ini kan dimiliki unit nih. Ini kan unit satu unit nih. Sama ini juga. Kalau misalnya dia mau menyelamatkan diri, dia otomatis kan udah di posisi ground kan dia bisa lari ke depan. Ya kan bisa lewat sini, bisa lewat sini. Tapi kalau kebetulan yang memanfaatkan ini ada di lantai atasnya, maka dia masih akan turun ke bawah. Ke basement. Terus berarti yang akses yang unit yang sebelah sini nggak bisa pakai akses dia? Yang ini? Enggak, yang di bawah kanan Ini? ini, sebelah kanan. Yang kuning yang kanan, Pak. Maksud Bapak yang mana ya? Kalau yang ini, yang ini, dia nggak bisa akses ini loh. Oh, tidak perlu karena itu di lantai ground kan sudah kan. Dia kan bisa lari ke sini, Pak. Oh, iya. Ini di lantai ground kan dia bisa lari ke sini. Langsung ke sana. Iya. Atau ke sana kan bisa. Akses ini, Pak. Iya. Maka kaitannya dengan pertelaan ini juga ada hubungannya dengan SLF kan. Iya. Jadi melihat juga nanti pada waktu Bapak akan mengesahkan pertelaan, melihat juga kepada SLF-nya seperti apa dokumennya. Baik, bagus Pak pertanyaannya, terima kasih. Masih ada lagi yang lainnya? Kalau tidak ada kita lanjut. Fungsi NPP sudah. Lalu mengenai pemanfaatan fungsi rumah susun, ini yang membedakan kalau Bapak update dan mengikuti yang undang-undang sebelumnya. Di undang-undang sebelumnya itu penggunaan atau pemanfaatan rumah susun itu ada 3. Kalau dulu ada pemanfaatan untuk utamanya adalah untuk hunian, yang kedua adalah untuk bukan hunian, ya kan, bukan hunian. Lalu satu lagi campuran, ada 3 dulu Kak. Sekarang itu cuma 2, yaitu hunian dan campuran hunian dan bukan hunian tentunya. Sehingga banyak daerah saat ini itu yang kacau dengan lahirnya undang-undang yang baru ini. Bahkan di DKI pun sempat di tahun 2016 sampai tahun 2018
2 tahun itu terjadi kekosongan hukum gara-gara aturan ini. Jadi di DKI kan banyak dibangun tuh office yang strata title. Itu berarti kan masuk kelompok non hunian murni atau yang contoh ITC yang disertifikatkan pertelaan itu kan non hunian murni. Nah itu tidak ada aturannya di sini karena di sini hunian dan campuran. Jadi hanya hunian sama untuk campuran. Hanya 2 ini alternatifnya. Sehingga kemudian di DKI sekali lagi 2 tahun terjadi kekosongan. Surabaya sampai dengan hari ini mereka tidak bisa mengesahkan pertelaan untuk bangunan yang non hunian murni. Kondotel misalnya, mall yang di strata title kan yang murni mall nggak bisa jalan. Tapi di DKI sudah bisa jalan sejak tahun 2018. Saya pengalaman ada beberapa office murni yang sudah disahkan oleh gubernur, disahkan pertelaannya. Nah, bagaimana kemudian bisa diakomodir? Balik lagi ke aturan yang tadi di awal kami sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 20 2011 ini PP yang barunya belum ada, masih menggunakan PP yang lama, sehingga cantolannya untuk mengakomodir terkait dengan yang non hunian murni mengacu kepada PP yang sebelumnya tadi, yang PP nomor 4 tahun 88 seperti itu. Baik, next. Pelaku pembangunan atau developer bisa perseorangan atau B bisa badan hukum. Kalau perseorangan yang tadi kami hubungkan dengan aspek tanahnya. Jadi kalau tanahnya itu tanah hak milik dibangun rumah susun, maka developernya ya hanya bisa perseorangan. Logikanya kenapa? Karena di Indonesia yang bisa memiliki sertifikat dengan status hak milik itu hanya perseorangan. Sedangkan badan hukum setinggi-tingginya hanya HGB. Maka kalau kita mau bikin rumah susun, apartemen yang berdiri di atas tanah hak milik, maka developernya yang mengajukan izin pasti ya hanya perseorangan. Supaya nanti terbit sertifikat hak milik satuan rumah susun, tapi sertifikat hak milik satuan rumah susunnya berdiri di atas tanah hak milik. Kalau yang umum sekarang berlaku, biasanya di atas tanah HGB. Next. Lalu mengenai pertelaan dan akte pemisahan, Bapak-bapak sekalian, sudah saya berikan gambaran tadi. Yang dimaksud dengan gambaran dari pertelaan adalah gambarnya tadi yang sudah kami tunjukkan seperti itu. Lalu kami tunjukkan sedikit pengalaman kami kalau di DKI. Di DKI ini khusus DKI, proses dalam rangka pengesahan pertelaan itu disahkan oleh gubernur khusus di DKI. Tapi kalau di daerah luar DKI itu disahkan oleh bupati, atau wali kota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota untuk mengesahkan. Ini contoh kalau di DKI, ini kami proses yang mengesahkannya adalah gubernur. Ini yang kami peroleh waktu itu adalah tahun 2015. Ini gubernurnya adalah Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, masih jadi gubernur. Baik, itu gambaran mengenai pertelaan seperti itu, akte pemisahannya seperti itu. Next. Sekarang mengenai proses kami ingin tampilkan. Maaf, ini bukti kepemilikan sudah kami sajikan tadi. Ada sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Lalu gambaran sertifikatnya. Next. Ini seperti ini. Yang membedakan dengan sertifikat tanah ada di dalam sertifikat hak milik satuan rumah susun atau SHM SRS ada nilai perbandingan proporsional, itu yang membedakan. Lalu berikutnya, next. Nah, ini yang nantinya ke depan peranan dari Pemda atau Pemkot Medan dalam rangka proses sertifikasi hak milik satuan rumah susun. Prosesnya yang pertama adalah pengesahan pertelaan dan akte pemisahan. Ini instansi yang membidangi adalah pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Khusus untuk di DKI Jakarta adalah oleh Pemprov DKI Jakarta. Ini yang merupakan skup bidang dari pemerintah daerah, yaitu mengesahkan pertelaan dan akte pemisahan. Setelah nanti akte pemisahan, pertelaan dan akte pemisahan ini disahkan, akan bergulir untuk proses penerbitan sertifikat
hak milik atas satuan rumah susun atau SHM SRS, instansinya akan ditangani oleh kantor ATR BPN kabupaten atau kota. Ini pembagian mengenai skup dari bidang masing-masing Pemda dan kantor BPN. Lalu untuk proses pengesahan pertelaan dan akte pemisahannya, kami berikan flowchart seperti ini. Next. Ya, ini flowchartnya pengesahan pertelaan dan akte pemisahan. Yang pertama adalah langkah pendaftaran. Di next, Pak. Ya, terus dalam rangka pendaftaran, persyaratan ini umumnya adalah yang harus dipenuhi. Satu adalah surat permohonan. Yang kedua adalah asli dari dokumen pertelaan dan akte pemisahan. Dokumen pertelaan dan akte pemisahan ini terdiri dari 3 buku nantinya. Ini contoh misalnya kami berikan. Ini adalah gambar pertelaan dan akte pemisahan, karena ke depan yang kami akan ajukan prosesnya itu punyanya Perumnas, maka ini ada contoh. Ini gambar pertelaan punyanya Perumnas juga, tapi Central Line yang di Kerawang. Ini yang sudah diselesaikan pengesahan pertelaannya, kebetulan kami juga yang mengurus di sana. Kemudian ini buku uraian pertelaan, dan yang terakhir ini adalah buku akte pemisahannya. Ini kebetulan kalau di Kerawang juga yang tanda tangan di dalam surat pengesahan atau dokumen pengesahan buku pertelaan maupun akte pemisahan ini adalah dari ini punyanya, ini di Kerawang. Ini yang mengesahkan di sana juga kebetulan yang tanda tangan adalah nih Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kerawang.